Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan mereview tentang tugasnya Mbak Farah Tabita. Ini adalah pengembangan alat ukur tentang psychological well-being. Oke, saya memberikan catatan di progres sebelumnya, yaitu perbaiki definisi operasional dan itemnya sesuai catatan yang diberikan. Oke, definisi operasionalnya di sini sudah sesuai. Ada definisi, ada bagaimana konstruk itu akan diukur berdasarkan aspek atau dimensinya, lalu kemudian ada makna skornya. Nah, selanjutnya yang masih perlu diperbaiki di sini adalah tentang indikatornya. Jadi ada beberapa indikator yang tidak sesuai atau kurang sesuai juga. Jadi kalau tidak sesuai itu benar-benar menurut saya tidak sama tujuannya dengan aspek, kemudian kalau yang kurang sesuai, arahnya sudah benar, tapi kemudian masih belum tepat. Nah ini, teman-teman dalam membuat indikator, saya kembali tekankan caranya adalah berpanduan pada definisi aspek. Apa yang ada di definisi aspek, jadikan itu poin-poin perilaku, poin-poin afeksi, poin-poin kognitif yang kemudian dirumuskan untuk menjadi indikator. Misalnya ini aspek self acceptance ya. Jadi jangan teman-teman kemudian membuat indikator berdasarkan aspek itu dengan mengandalkan common sense. Lihat self acceptance itu definisinya apa sih? Oke, kita scroll ke atas. Self acceptance itu definisinya adalah kemampuan seseorang menerima dirinya secara keseluruhan, baik pada masa kini dan masa lalunya. Individu yang menilai positif terhadap diri sendiri adalah individu yang memahami dan menerima berbagai aspek diri, termasuk di dalamnya kualitas baik maupun buruk, dapat mengaktualisasikan diri, berfungsi optimal, dan bersikap positif terhadap kehidupan yang dijalaninya. Cara memandang masa lalu adalah poin utama dalam mencapai kesejahteraan psikologis. Maka di self acceptance ini dapat kita ambil poin-poinnya bahwa self acceptance adalah kemampuan seseorang untuk menerima dirinya secara keseluruhan pada masa kini dan masa lalunya. Kemudian dia bisa menerima berbagai aspek diri, gitu kan ya, baik dan buruk, kemudian dapat mengaktualisasikan diri, dapat berfungsi optimal dan bersikap positif terhadap kehidupan yang dijalaninya. Nah, itulah poin-poin yang bisa dijadikan indikator dari self acceptance pada konstruk psychological well-being. Jadi apakah kemudian tidak terbelenggu oleh masa lalu itu termasuk indikator self acceptance. Nah, ini karena tidak ada di definisi aspek, maka saya anggap itu kurang sesuai. Kenapa? Memang kemudian dia definisinya adalah salah satunya bisa menerima dirinya masa kini dan masa lalu ya. Tapi kemudian apakah orang itu berarti tidak boleh terbelenggu oleh masa lalu, gitu kan ya. Itu penafsiran yang terlalu berlebihan. Jadi saya sarankan ketika membuat indikator, utamakan membuat indikator sesuai dengan apa yang dikatakan definisi aspek. Tidak perlu kemudian melebih-lebihkannya hanya karena ingin berbeda bahasanya, gitu ya, berbeda kalimatnya dari definisi aspek. Nggak perlu, gitu loh. Kalau misalnya mau berbeda, boleh, tapi kemudian harus tetap ketika dibandingkan itu dia sesuai, gitu. Jadi di sini banyak ya indikator dari self acceptance yang belum tercantum di sini oleh Mbak Farah. Silahkan diperbaiki. Nah, gini juga selalu optimis dalam menjalani kehidupan, ini juga kan tidak ada tadi di definisi aspek self acceptance. Jadi dia tidak bisa dikatakan indikator yang tepat dari aspek self acceptance pada konstruk psychological well-being. Teman-teman perlu memahami bahwa ketika merumuskan indikator tidak bisa asal baik, gitu kan ya. Saya kan membuat konstruk yang baik nih tentang psychological well-being, maka indikatornya asal baik bisa masuk. Enggak gitu. Dalam merumuskan sebuah alat ukur, teman-teman harus mengejar validitas. Nah, sesuatu yang valid itu harus jelas dasarnya. Maka indikator yang baik itu
harus jelas dia berlandaskan definisi aspek dan ketika kita cek memang dia match gitu ya, memang serasi, memang sesuai. Jadi tidak perlu berkreativitas ria gitu kan ya. Mungkin kembali lagi saya sampaikan kalau mau berkreativitas ria itu nanti ketika menulis item gitu ya, supaya kita bisa menulis item yang luas, yang bisa dipahami oleh orang awam. Nah, kemudian personal growth itu nanti juga bisa di ini ya, dikerjakan sesuai dengan apa yang dicontohkan tadi. Saya akan masuk ke item. Untuk item-item yang indikatornya masih perlu diperbaiki, saya belum cek ya. Karena memang jelas item yang berdasarkan indikator yang belum tepat, tentu itemnya masih belum tepat. Di sini ada aspek tentang memiliki keinginan yang tinggi dalam belajar untuk memperoleh wawasan yang luas. Nah, ada item yang kemudian dia bias. Misalnya item saya menghabiskan waktu luang dengan berdiskusi mengenai pengetahuan baru. Kenapa kemudian saya bilang item ini bias sehingga perlu diperbaiki? Karena tidak semua orang suka berdiskusi untuk menambah pengetahuan. Jadi tolong silahkan buat item yang lebih umum, teman-teman. Jadi item itu kan kita harus membuat itu lebih, apa ya, kalau bahasa Inggrisnya istilahnya kayak culture free, personality free. Jadi dia itu nggak punya batasan hanya bisa dipahami oleh orang berkepribadian tertentu atau hanya bisa dipahami oleh orang dari budaya tertentu gitu kan ya. Nah, dalam aspek ini juga seperti itu. Ketika kita mau mengukur tentang orang dengan keinginan yang tinggi dalam belajar untuk memperoleh wawasan yang luas, maka sebaiknya itemnya jangan terlalu spesifik seperti ini. Bisa aja ada orang yang suka memang mengembangkan wawasannya dengan berdiskusi, ada yang misalnya juga untuk ini ya, di bawahnya malah membaca buku gitu. Ada juga yang misalnya nyimak podcast dan lain sebagainya. Kalau kemudian itemnya dibuat seperti ini, maka orang-orang yang mengembangkan wawasan dari ini, fasilitas lain atau sarana lain tidak akan bisa dinilai baik gitu loh. Padahal esensinya sama. Esensinya adalah individu itu harus memiliki keinginan yang tinggi dalam belajar untuk memperoleh wawasan yang luas. Oke, jadi seperti itu ya. Satu contoh lagi, ini tentang memiliki tujuan hidup dan arah hidup yang jelas. Nah, ini juga menurut saya, dari evaluasi saya itu, item-item yang terlalu spesifik. Memiliki tujuan hidup dan arah hidup yang jelas itu adalah evaluasi umum. Sedangkan kalau kita arahkan ke lulus kuliah, belum tentu orang yang punya tujuan hidup dan arah hidup yang jelas itu, dia sudah punya planning yang jelas setelah kuliah mau apa, gitu kan ya. Karena kuliah itu masalah akademik dan karir. Sedangkan tujuan hidup dan arah hidup yang jelas itu bisa jadi sesuatu yang lebih dari sekedar planning karir. Misalnya orang yang tujuan hidup saya adalah beribadah, gitu kan ya. Itu arah hidup yang jelas, tujuan hidup yang jelas, tapi, dia tidak, apa ya, tidak cocok kalau kemudian kita ukur lewat item-item yang spesifik, seperti apa yang akan dia lakukan setelah lulus kuliah. Nah, itu juga akan menjadi item yang bias, sehingga harus diperbaiki. Oke, sekian, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.